diraih oleh rahmat-Nya. Selamat dari amuk samudra. Dia menaruh aku di tanah yang kokoh, Tuhanlah keselamatanku. Gelap tak akan menakuti
Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat Hari Pentakosta, umat yang terkasih. Marilah kita datang ke hadapan-Nya, bernyanyi dan bermazmur bagi Dia, Sang Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mada indah, kita balai sondamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seni. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat yang terkasih, sebelum naik ke surga, Yesus berjanji akan mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid. Apa peran Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyaksikan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus berperan menolong para murid untuk menjadi saksinya yang dimulai dari kota asal mereka sampai ke ujung dunia. Menarik bahwa menjadi saksi dimulai dari skop yang paling kecil, yaitu kota asal mereka. Menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita menjadi saksi Tuhan yang dimulai dari skop yang paling kecil, yaitu dalam keseharian kita? Sudahkah kita menjadi saksi baik ketika kita berada di dalam rumah, berkendara, di sekolah, maupun di tempat kerja? Dengan kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui kesalahan kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Secara jasmani Engkau mencukupkan keperluan kami dan keluarga kami. Secara rohani Roh Kudus senantiasa menyertai dan menopang kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dinamika. Kami menyadari bahwa kami belum menjadi saksi yang benar di dalam keseharian kami. Tutur kata dan perbuatan kami telah menjadi batu sandungan bagi sesama. Di dalam kerendahan hati, kami hendak mengakui kegagalan kami dalam doa pribadi. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Yesus, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, topanglah kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yohanes 16 ayat 8 yang menyatakan, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Murid-murid telah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Dan suara membahana bagai angin yang kencang. Roh Kudus telah tercurah bagai api yang terang. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah, juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Tiba saatnya di dalam kebaktian ini, secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman. Kami bersyukur Bapa yang tahu persis keterbatasan dan kelemahan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Maka mampukan kami ya Bapa, memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan.
datangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi baru. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang hiasan gunung berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita membaca dan mendengar, dipersaksikan dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini hari istimewa bagi kita umat Tuhan, para pengikut Kristus. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Utamanya adalah saat memperingati saat pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Nah, sehubungan dengan urusan Pentakosta itu, diceritakan ada seorang pendeta yang berpikir keras mencari ide bagaimana menciptakan suasana istimewa dalam peringatan Pentakosta yang akan diselenggarakan minggu depan di gerejanya. Sehari lewat sehari dia belum juga punya ide apapun. Akhirnya hari Sabtu ia menemukan ide yang brilian. Dia pergi ke pasar burung dan membeli seekor burung merpati putih dengan sangkarnya. Dia membawa merpati dan sangkarnya itu ke gereja. Kepada Pak Adi, penjaga gereja, si pendeta mengatakan,
Pak Adi, kau bawa burung dan sangkarnya ini ke loteng gereja. Besok, begitu kebaktian mulai, kau siap-siap ya. Nanti pas aku khotbah, kau perhatikan baik-baik. Saat aku mengatakan, maka turunlah Roh Kudus, kau lepaskan burung itu. Jelas? Sambil menganggukkan kepala, Pak Adi menyaut, siap Pak Pendeta, jelas. Nanti kalau Bapak mengatakan, maka turunlah Roh Kudus, saya harus melepaskan burung merpati itu. Keesokan harinya ketika kebaktian mulai, Pak Adi pun naik ke loteng gereja. Tidak lama kemudian Pak Adi melambai-lambaikan tangan ke arah Pak Pendeta. Tapi pendeta itu tidak melihatnya. Masuklah bagian khotbah. Tiba saat yang dinanti-nantikan, sang pendeta mengatakan dengan suara nyaring, maka turunlah Roh Kudus. Lalu ia menatap ke arah loteng. Tapi burung yang seharusnya terbang melintasi ruang kebaktian itu tidak kunjung muncul. Ia mengulangi dengan suara yang makin keras, maka turunlah Roh Kudus. Sekali lagi, belum juga terjadi apa-apa. Maka setelah menanti sejenak, akhirnya sang pendeta habis sabar. Dia berseru, Pak Adi, Roh Kudusnya lepasin. Saat itulah Pak Adi mendekat ke tepian loteng sambil memegang sarang sangkar kosong. Lalu ia berseru, Pak Pendeta, Roh Kudusnya dimakan kucing. Ceritanya ya cuma sampai di situ. Cerita itu mengingatkan saya dan sekarang saya mau berbagi mengingatkan kita semua akan bahaya memusatkan perhatian pada hal-hal yang spektakuler dan sensasional dalam kehidupan spiritualitas kita. Termasuk tentang keberadaan dan karya Roh Kudus. Sebagian orang menganggap bahwa kalau Roh Kudus hadir dan berkarya dalam diri seseorang, maka baik cara hadirnya maupun karyanya mestilah mewujud secara spektakuler dan sensasional. Begitu juga dengan orang yang mengalami kehadiran dan karya Roh Kudus itu. Ia akan melakukan hal-hal yang spektakuler, yang sensasional. Misalnya, bahwa orang yang sudah menerima Roh Kudus mesti bisa berbahasa roh atau yang suka disebut berbahasa lidah, yaitu mengalami pengalaman rohani di mana orang mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki arti atau makna yang dapat dipahami oleh pendengarnya dan bahkan juga oleh pembicara yang mengucapkannya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 12 memang menyebutkan bahwa salah satu karunia roh ialah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia itu dijelaskan lebih lanjut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dia mengatakan begini, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Oleh karena itu, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Demikian dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 4.
Berguna? Yes, tentu berguna. Tetapi utamanya hanya dalam rangka relasi yang bersangkutan, relasi pribadi antara yang bersangkutan dengan Tuhan. Bagaimana dengan peristiwa seperti yang dipersaksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di dalam bacaan pertama tadi? Ayat 4 dari Kisah Rasul 2 mencatat begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dapat dipastikan bahwa itu bukan bahasa roh seperti yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 12 ayat 10 serta penjelasannya tadi. Mengapa? Karena orang-orang yang ada pada saat itu bukan cuma orang Yahudi, baik yang menetap di Palestina maupun yang berserakan diaspora di berbagai negara. Tapi ada juga orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Paling tidak disebutkan orang Kreta, orang Arab. Dan ini yang penting. Dicatat mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah apa yang oleh sebagian ahli perjanjian baru disebut dengan istilah senolalia. Secara harfiah, istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Seno, yang berarti asing atau berbeda, dan lalia, yang artinya bicara atau berbicara. Yaitu bagaimana untuk saat tertentu seseorang menerima karunia kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing atau bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Itu adalah salah satu karunia Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Saudara ingat apa yang dilakukan Tuhan ketika manusia berusaha mendirikan menara Babel? Itu ada dalam catatan Kejadian 11. Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Itu yang terjadi ketika manusia menggunakan talenta, akal budi, kepandaiannya untuk menyaingi Tuhan Allah dan bukannya memuliakan Tuhan. Tuhan menghukum manusia dengan mengacaukan bahasa manusia. Sejak saat itulah bahasa lalu menjadi simbol keterpisahan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain. Tapi pada hari raya Pentakosta, keadaan itu berubah. Ketika Roh Kudus bekerja, terjadilah pemulihan. Yang semula rusak menjadi baik. Yang semula jelek menjadi indah. Yang semula salah dibenarkan. Yang seharusnya mati menjadi hidup. Ketika Roh Kudus berkarya, yang semula terpecah menjadi satu kembali. Perbedaan bahasa yang sejak peristiwa menara Babel menjadi dinding pemisah antara orang yang satu dengan orang yang lain dirobohkan. Tapi kalaupun yang terjadi itu adalah peristiwa senolalia, bukankah tetap saja itu adalah hal yang spektakuler dan sensasional? Apa memang kalau Roh Kudus hadir dan berkarya harus serba spektakuler, sensasional, dan supranatural? Kalau kita perhatikan dalam bacaan kedua, 1 Korintus 12, kita menemukan
bahwa karunia-karunia roh itu beragam. Disebutkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan harus kita tambahkan paling tidak catatan dalam Roma 12 ayat 7 dan 8 tentang karunia untuk melayani, mengajar, menasihati, memberi atau membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Maka di dalam keutuhan kesaksian Alkitab tentang karunia-karunia roh, kita melihat bahwa karunia-karunia roh tidak harus mewujud hanya dalam hal-hal yang spektakuler, sensasional, dan supranatural itu. Ia juga bisa mewujud dalam hal-hal yang biasa. Ketika ada di antara kita yang bisa berkata dengan penuh hikmat, itu karunia roh. Ketika ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, itu karunia roh. Ketika kita dengan ketulusan dan kesungguhan melayani, mengajar, menasihati, memberi atau membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan, maka semua itu adalah juga karunia roh. Dan semua itu bisa dan harus kita praktikkan dalam keseharian hidup kita. Saudara, yang pasti karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya bukan untuk tujuan kepentingan pribadi atau untuk menjadikan diri lebih penting ketimbang orang lain, melainkan untuk membangun tubuh Kristus yang mengemban misi Allah, yaitu mewujudkan damai sejahtera kerajaan Allah di dalam dan bagi dunia ini, serta untuk memuliakan Tuhan. Itulah wujud nyata dari apa yang Yesus janjikan dan berikan kepada para murid, seperti kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, yaitu kehadiran Roh Kudus, penolong yang membawa manusia sampai pada kebenaran Allah. Itulah yang Allah anugerahkan juga kepada kita, kepada ibu, bapa, saudara-saudara, dan saya di dalam Yesus Kristus. Di tengah berbagai ketakutan yang merusak kehidupan ini, Yesus Kristus yang sudah bangkit memberikan damai sejahtera untuk memulihkan kehidupan manusia. Untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada para murid. Untuk itu jugalah Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan kita bukan supaya kita menjadi kuat pada diri kita sendiri. Bukan supaya kita menjadi kaya, gagah untuk diri kita sendiri. Kita dipulihkan, dipersatukan untuk satu tujuan. Apostello, pengutusan. Kita dipulihkan supaya kita layak diutus menyatakan, mewujudkan irene, shalom, damai sejahtera kerajaan Allah. Injil Yohanes mempersaksikan bagaimana setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga, Yesus sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada para murid dalam rangka pengutusan itu. Maka sekali lagi, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Itu yang kita baca dalam ayat 21 dan 22 dari Yohanes 20. Jadi jelas bahwa Roh Kudus bukan baru dianugerahkan pada hari Pentakosta. Tapi Roh Kudus sebagai pribadi yang integral dari Allah Trinitas sesungguhnya juga selalu hadir dalam kehidupan kita. Namun juga benar bahwa peristiwa pada hari Pentakosta itu menjadi momentum yang mengingatkan kita akan kehadiran dan karya Roh Kudus secara massal dalam skala yang lebih besar. Ia hadir memampukan banyak orang untuk pertama-tama menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Setelah itu, lalu Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya dengan berbagai karunia dalam rangka tugas pengutusan yang Allah percayakan. 1 Korintus 12 menegaskan bahwa kepada setiap orang Roh Kudus menganugerahkan karunia yang berbeda-beda. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama seperti apa yang dimaksudkan? Sekali lagi kita kembali pada tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus. Yaitu agar kita dimampukan melakukan tugas pengutusan yang Ia percayakan. Memberitakan Injil keselamatan. Mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah bagi dunia dan semua manusia. Oleh karena itu, ada bahasa yang harus kita praktikan. Kita rawat selaku anggota-anggota tubuh Kristus agar kita tetap bisa melakukan tugas pengutusan yang Allah percayakan. Dan bahasa itu bukan bahasa roh, bukan bahasa lidah, bahkan juga bukan senolalia, melainkan bahasa kasih. Firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 menegaskan hal itu. Setelah menguraikan berbagai karunia roh, Paulus menyimpulkan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kalau Roh Kudus benar-benar kita sambut kehadirannya dalam hidup kita, maka kita bukan cuma diperlengkapi dengan berbagai karunia, tetapi utamanya kita dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Hanya ketika kita hidup di dalam kasih, hanya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama, maka semua karunia roh yang diberikan kepada kita akan seutuhnya berguna dan berdaya guna untuk melakukan tugas pengutusan yang Tuhan percayakan, yaitu memberitakan Injil keselamatan, mewujudkan shalom kerajaan Allah. Bahasa kasih tidak memandang perbedaan bahasa-bahasa manusia secara harfiah. Selamat hari Pentakosta. Selamat terus menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Selamat terus mendaya gunakan karunia-karunia roh dengan bahasa kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa gereja boleh ada bukan karena kesanggupan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan Roh Kudus yang boleh mengaruniakannya. Kepada setiap kami diberikan karunia yang sekalipun berbeda-beda, namun Roh yang sama yang memberikan kepada kami. Karena itu, biarlah dalam karunia yang berbeda-beda, karunia yang khas itu, kami boleh saling melengkapi. Karena kami adalah anggota tubuh Kristus, di mana Engkau adalah Sang Kepala Gereja. Jauhkan dari kami kecondongan hati merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih pintar. Jauhkan dari kami arogansi. Sehingga dengan demikian kami sebagai gereja Tuhan, kami bersama-sama boleh mengerjakan yang baik yang Tuhan kehendaki. Kami memberitakan kabar baik bagi dunia ini, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari keseharian kami. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di hari Pentakosta ini, biarlah kami dikaruniai semangat untuk boleh terus bersatu dan terus bersatu. Di dalam kepelbagaian, di dalam karunia yang khas yang berbeda itu, kami dipanggil untuk bersama-sama bekerja, untuk bersama-sama saling mendukung, saling menopang, saling menolong. Dengan demikian kami sebagai gereja Tuhan juga boleh bekerja bersama untuk membangun kehidupan bangsa ini. Sehingga bangsa ini, di mana Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, boleh menjadi bangsa yang besar, boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah ke
Marilah kita berikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 menyatakan, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuai yang purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun Engkau memberkati kami dengan segala hal, baik rezeki maupun pengalaman hidup yang terus membuat kami bertumbuh. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan kami. Inilah persembahan kami yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu, serta digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan iman kita.
Ingatlah akan tugas panggilan kita, yaitu menjadi saksi dalam keseharian kita. Jagalah agar api Roh Kudus selalu berkobar dalam hati kita. Apinya berkobar dalam hatiku. Kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Bapa di surga memberkatimu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan Yesus memampukanmu untuk menjadi saksi dalam keseharianmu. Kiranya Roh Kudus menyertaimu dengan pelbagai karunia untuk melayani Tuhan. Sehingga semua orang merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.